Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan taufiknya kita bisa hadir kembali di majlis ini, di majlis pembacaan kitab ayat ahkam, yang pada kesempatan ini kita masih melanjutkan pembacaan tentang faedah dari ayat yang ke-267 dari surat Al-Baqarah yang tadi sudah disampaikan pembahasan yang kita bahas, yakni tentang hakikat dari infak kita adalah untuk kita sendiri. Ya, hakikat dari harta yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu hakikatnya adalah kembalinya untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Apa yang kita berikan kepada orang lain itu kembalinya kepada diri kita. Ya. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperhatikan surat Al-Baqarah ayat ke-267 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat ini dan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh." Berinfaklah, kata Allah, dari sebagian dari usahamu yang baik-baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi. Janganlah kalian memilih yang buruk untuk kalian keluarkan, untuk kalian infakkan, padahal kalian sendiri tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata kalian. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha ghaniyyun hamid, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan maha terpuji. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pembahasan hukum atau fikih yang akan kita ambil dari ayat yang mulia ini, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, adalah, kata beliau, tahrimu ikhraju ar-radi'i 'anit thayyibi awil wasat. Jadi haramnya mengeluarkan harta yang jelek, zakat yang jelek, infak yang jelek, ya. Jadi anit thayyib awil wasit, dari yang baik atau dari yang pertengahan. Jadi tidak boleh kita menginfakkan harta kita, mengeluarkan zakat kita pilih yang jelek. Dan ini diambil dari
firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun. Ya. Wala tayammamu al-khabitha artinya janganlah kalian pilih-pilih. Janganlah kalian memilih yang buruk untuk kalian keluarkan, untuk kalian infakkan, ya. Nah ini. Jadi mengeluarkan, cari-cari yang jelek, kemudian kita sendiri tidak mau ngambil, ya, kemudian kita kasih kepada orang miskin. Ya. Ini merupakan kezaliman. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Li'anna hadza zulmun limustahiqqi az-zakah." Karena ini merupakan kezaliman bagi orang yang berhak mendapatkan zakat. Kemudian berikutnya, annal insan law akhrajat thayyiba fala lawma alaihi bal huwa mahmudun ala dzalika. Bahwa seseorang kalau mengeluarkan harta yang baik, ya, zakat yang baik, sedekah yang baik, infak yang baik, maka tidak dicela. Tidak ada celaan baginya, ya. Bal huwa mahmudun ala dzalik. Bahkan dia terpuji dengan hal tersebut. Wa ikhrajuhu at-thayyiba min malihi dakhilun fi qoulihi ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Mengeluarkan yang baik dari hartanya. Ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-92, lan tanalul birra, kalian tidak mendapatkan albir, ya, kebaikan, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian menginfakkan dari apa yang kalian sukai, dari apa yang kalian senangi, dari apa yang kalian cintai. Berikutnya, annahu yajuzu ikhraju al-wasat alladhi laysa al-ajwad wala ar-radi. Alladhi laysa al-ajwad wala ar-radi. Ya, boleh mengeluarkan harta yang pertengahan. Artinya bukan baik, bukan bagus, ya, tidak bagus sekali, dan bukan harta yang jelek. Ya. Karena Allah berfirman, وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ. Janganlah kalian sengaja memilih-milih yang buruk, ya, dari yang baik untuk kalian infakkan. Ya. Dan Rasulullah SAW pernah berkata kepada Mu'adz bin Jabal, Iyyaka wa karaima amwalihim. Iyyaka wa karaima amwalihim. Hati-hati, jangan ambil harta-harta yang bagus. Ya, bagus dari harta kaum muslimin, harta kaum mukminin. Ya, ambil yang pertengahan. Nah, wattaqi da'watil mazlum. Takutlah dari doanya orang yang terzalimi atau dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena tidak ada antara dia dengan Allah hijab. Jadi tidak ada hijab antara doanya orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang yang zalim itu berdoa kepada ketika orang yang dizalimi itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syahidnya dari sini adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wa karaima amwalihim. Ya. Jadi tidak boleh kita ngambil yaitu jadi panitia atau petugas zakat, nggak boleh ngambil harta yang yang bagus-bagus, ya, tetap kecuali kalau si pemilik harta itu mau mengeluarkan zakat dari hartanya yang bagus. Summa alam ayyuhal akhul muslimu annama tunfiquhu li nafsika wa laysa li ghayrika. Anna ma tunfiquhu li nafsika walaysa li ghairika. Kemudian ketahuilah, wahai saudara muslim, bahwa apa yang kau infakkan adalah untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Ya. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala
menyadarkan kita semua di sini bahwa apa yang dikeluarkan oleh kita dari infak kita, sedekah kita, zakat kita adalah untuk diri kita sendiri. Hakikatnya adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Maka Syekh berkata di sini, "Summa'lam ayyuhal akhu al-muslimu annama tunfiquhu li nafsika wa laysa li ghairika." Ketahuilah, wahai saudara muslim, bahwa apa yang kau infakkan itu sejatinya atau hakikatnya untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. فَأَنْتَ إِذَا أَعْطَيْتَ الْفَقِيرَ الطَّيِّبَ فَإِنَّمَا أَعْطَيْتَ نَفْسَكَ. Sesungguhnya engkau apabila memberikan kepada orang fakir harta yang bagus, at-tayyib, sesungguhnya kau itu memberikan pada dirimu sendiri. Ya. Li'annaka satajidu hadha muddakharan 'inda Allah. Karena sesungguhnya engkau akan mendapatkan ini tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Muhammad ayat yang ke-38, "Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara." Barang siapa yang bakhil, maka bakhilnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya. Wa antumul fuqara, sedangkan kalian adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kaya, Allah tidak butuh dengan infak kita, tidak butuh dengan sedekah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang maha kaya. Justru harta kita itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lahir di atas muka bumi ini dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, dan kita pun akan kembali, ya, meninggal dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam tangan kosong. Ya. Oleh karena itu, maka persiapkanlah untuk hari itu. Dan sebaik-baik yang kita persiapkan adalah infak. Ya. Allah berfirman, "Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara." Allah itu maha kaya dan kalian itu fuqara, kalian fakir. Ya. Jadi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sekali lagi saya bacakan, "Tsumma alam ayyuhal akhul muslimu annama tunfikuhu li nafsika la li ghairika wa laysa li ghairika fa anta idza a'tayta al-faqira at-tayyiba fa innama a'tayta nafsaka li'annaka satajidu hadha muddakharan 'inda Allah." Ya, ketahuilah wahai saudara muslim, bahwa apa yang kau infakkan itu hakikatnya untuk dirimu sendiri, bukan untuk selainmu. Engkau apabila memberikan harta yang baik, sedekah yang baik, infak yang baik kepada orang fakir, maka sesungguhnya engkau sedang memberikan kepada dirimu sendiri. Karena sesungguhnya kau akan menjumpai hartamu itu di sisi Allah, ya, dia tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara." Berikutnya, faedah berikutnya adalah darbul mathal al-muqni' lil insan. Darbul mathal al-muqni' lil insan. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan, ya, yang bisa menjadikan alasan yang bisa memuaskan manusia. Ya. Allah berfirman, "Walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi." Ya. Ketika Allah berfirman, "Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun." Allah berfirman, "Walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi." Janganlah kalian sengaja memilih yang buruk, ya, yang dengannya kalian infakkan, yang kalian sebenarnya tidak mau mengambilnya, ya, kecuali dengan memicingkan mata. Ya. Ini adalah perumpamaan.
darbul mathal. Ya. Artinya, "Lau kana al-haq lakum wa a'taakumul insan ar-radi'ah badal al-jayyidi aw al-wasat lam ta'khudhuhu illa ala igmad wa mithlu dhalika aw mathalu hadha مثل قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا يعني أن الإنسان يجب عليه أن يرحم اليتيم كما لو أنه هو ترك من خلفه أو من خلفه ذرية ضعافا خاف عليهم فكذلك يجب أن يعرف حق اليتيم وهذا من حسن تعليم القرآن الكريم وفصاحته وبيانه." Kata beliau, ya rahimahullah ta'ala, maksudnya, ya, kamu tidak mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata ini, ya. Jadi memberikan harta yang jelek kepada orang fakir, ya, kalian enggak mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata, ya. Perumpamaannya ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9. Hendaknya mereka itu takut, ya, takut meninggalkan di belakang mereka, ya, setelah mereka wafat atau setelah mereka meninggal, anak-anak atau keturunan yang lemah, ya, yang mereka khawatir, ya, mengkhawatirkan keturunan itu. Maka hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik, perkataan yang lurus. Maksudnya, ini berhubungan dengan anak yatim, ya. Jadi seorang manusia wajib sayang kepada anak yatim, ya, belas kasihan kepada anak yatim, ya, sebagaimana dia, ya, seandainya meninggalkan anak yang lemah, keturunan yang lemah, yang sangat dikhawatirkan, ya, dia mengkhawatirkan keturunannya, ya. Maka begitu juga wajib bagi dia untuk mengetahui hak si yatim, ya, yang ditinggalkan oleh ayahnya, ya, yang ayahnya tentunya khawatir atas anaknya ini, ya. Nah, ini merupakan apa? Merupakan kebagusan, kebaikan dan keindahan ajaran Al-Qur'an, ya, dan kefasihan Al-Qur'an dan penjelasan Quran yang sangat tinggi, ya. Jadi diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan anak yatim dengan memberikan perumpamaan, ya. Orang-orang itu hendaknya takut ketika meninggal, ya, dia tinggalkan tuh anak-anak yang lemah, keturunan yang dia khawatirkan. Oleh karena itu, ketika dia menengok anak yatim, dia pun harus tahu, ingat bahwa dia ayahnya meninggal, ya, dia butuh kasih sayang, dia butuh bantuan. Maka tersentuhlah hati manusia dengan membaca ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Tersentuhlah kita sehingga kita bisa sayang kepada anak-anak yatim tersebut, ya. Nah, itu. Anak-anak yatim itu, ya, wajib kita sayangi karena mereka, ya, butuh kasih sayang. Ya, makanya dalam kehidupan kadang kita lihat orang-orang mengatakan bahwa anak yatim kadang nakal-nakal, ya, sebagiannya. Ini bisa jadi karena butuh kasih sayang, butuh perhatian dari ayahnya, ya, butuh perhatian dari orang lain. Dia tidak butuh perhatian, maka caranya dengan nakal, ya. Sehingga dengan itu maka orang perhatian sama dia. Cuma karena masih anak kecil barangkali, jadi dia tidak ngerti bahwa cara dengan nakal itu nggak boleh. Tapi sebagai orang yang dewasa dan ngerti tentang anak-anak yatim, harusnya mewajari, ya, mereka butuh kasih sayang dan seterusnya, ya. Nah, ini. Kemudian berikutnya yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini adalah al-isyaratu ila annahu yanbaghi lil insan
an yu'amilan nas bima yuhibbu an yu'amiluhu bihi. Ini penting sekali. Ya, penting sekali. Kalau orang tua bilang ngaji rasa. Ya, ngaji rasa. Ngaji rasa tuh ketika kita dicubit sakit oleh orang, maka kita jangan cubit orang. Ya. Ketika kita dikata-katai sama orang, dicaci maki sama orang sakit, maka kita nggak boleh caci maki orang. Ya. Ini namanya ngaji rasa. Nah, ayat ini mengajarkan ini. Al-isyaratu ila annahu yanbaghi lil insan an yu'amila an-nas bima yuhibbu an yu'amiluhu. Ayat ini mengisyaratkan bahwasanya sepatutnya bagi seseorang ya memperlakukan manusia, bermuamalah dengan manusia sesuai dengan apa yang dia sukai ya dari perlakuan mereka terhadap dirinya. Ya. Ini namanya seperti yang anak katakan ngaji rasa. Ya. Lihat, ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi." Kamu tidak mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata. Ya. Bagaimana kamu tidak mau mengambilnya, kamu berikan kepada orang yang punya rasa sama. Ya. Yang punya perasaan seperti kamu juga, seperti kalian juga. Ya. Subhanallah. Ini ayat luar biasa sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengajarkan bahwa hendaknya seseorang memperlakukan manusia seperti dia suka untuk diperlakukan bagaimana dia. Seperti yang tadi Anda katakan, ketika kita dicubit sakit, ya, jangan cubit orang. Ya. Ketika kita disenggol marah, ya, jangan nyenggol orang. Ketika kita terganggu dengan suara bising, ya, dari tetangga kita, karena menyetel, misalkan nyetel apalah ya, musik yang haram misalkan atau apa ya, kita terganggu tuh ya, maka kita jangan juga melakukannya ya. Ini waqad jaa'a 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam ma yu'ayyidu dzalik. Telah datang hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memperkuat hal itu. Nabi SAW bersabda, "Man ahabba an yuzahziha 'anil nar atau an yuzahziha 'anil nar wa yadkhul al-jannah falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaihi." Barang siapa yang suka dijauhkan dari api neraka, barang siapa yang suka dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga atau dan dia masuk surga, ya, maka hendaknya ya ketika dia dihampiri dengan kematiannya, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, dan hendaknya dia memperlakukan manusia sebagaimana dia suka diperlakukan, mendatangi manusia sebagaimana dia suka didatangi manusia. Ya. Nah, ini. Jadi bagaimana cara bermuamalah kepada manusia tentunya kembali kepada kita. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Artinya, yakni salah seorang di antara kalian tidak sempurna imannya, yakni tidak dikatakan sempurna imannya sehingga dia mencintai ya bagi saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Fayanbaghi laka idza aradta an tu'amila ghayraka بمعاملة أن تقيس ذلك في نفسك فإن أحببت أن تعامل بها فعامل بها غيرك وإن كرهت أن تعامل بها فلا تعامل بها غيرك وهذا الميزان من العدل
وهو الذي يوجب محبة الناس للشخص واحترامهم له لأن من لم يحترم الناس لم يحترمه الناس ومن احترم الناس احترمه الناس. Syekh rahimahullah berkata di sini, maka seyogyanya, sepatutnya bagi engkau apabila engkau ingin bermuamalah, memperlakukan orang lain dengan sebuah muamalah, maka kau kiaskan itu pada dirimu. Ya. Apabila engkau senang diperlakukan dengan sesuatu hal, maka perlakukanlah manusia seperti kau ingin diperlakukan dengan hal tersebut. Apabila kau tidak suka, kau membenci, tidak mau manusia memperlakukan dirimu dengan sesuatu, maka hendaknya kau jangan melakukan sesuatu itu kepada orang lain. Wa hadzal mizan, timbangan ini adalah timbangan keadilan. Timbangan yang adil, yang mendatangkan kecintaan manusia kepada seseorang, yang mendatangkan ihtiram manusia, yakni penghormatan, penghargaan manusia kepada seseorang. Lianna man lam yahtarimin nas lam yahtarimhun nas. Karena orang yang tidak menghormati manusia, orang yang tidak memuliakan manusia, tidak akan mendapatkan kemuliaan dari manusia. Dan barang siapa yang menghormati manusia, memuliakan manusia, dia akan mendapatkan kemuliaan dari manusia. Al-jaza'u min jinsi al-amal. Dan ini merupakan ajaran yang sangat tinggi dari Al-Quran dan dari sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi." Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Berikutnya, ayat yang mulia ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid." Annallaha ta'ala ghaniyyun hamid. Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya dan maha terpuji. Maksudnya wasi'ul ghina. Kekayaannya sangat luas. Hamid mahmudun ala ghinahu. Allah terpuji atas kekayaannya itu. Haitsu innahu jalla wa ala yajudu ala ibadihi bihadzal ghina. Di mana Allah Subhanahu wa taala dermawan, sangat dermawan kepada hamba-hambanya dengan kekayaannya. Hamidun ala adam ihtiyajihi li ahad. Allah terpuji karena Allah tidak membutuhkan sama sekali kepada siapapun. Li'annahu ghaniyun bidzatihi an jami'i makhluqatihi. Karena Allah Subhanahu wa taala maha kaya dengan zatnya dari seluruh makhluknya. Allah tidak membutuhkan seluruh makhluknya. Dan berikutnya, faedah berikutnya adalah al-inayatu bi ma'rifatil 'abdi li asma'illahi wa sifatihi. Jadi inayah, jadi perhatian tentang pengetahuan hamba terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Allah berfirman, "Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid." Ketahuilah bahwa Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Maksudnya adalah fa'amarana bil ilmi annallaha ghaniyyun hamid. Allah memerintahkan kita untuk mengilmui, untuk mengetahui bahwa Allah itu maha kaya dan maha terpuji. وَذَلِكَ لِأَهَمِيَّةِ مَعْرِفَةِ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ عَزَّ وَجَلَّ. Dan hal tersebut karena urgensi dan atau pentingnya mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. فَإِنَّ مَعْرِفَةَ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ
yazdadu bihal imanu wa yaqwa. Karena sesungguhnya mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, dengan hal tersebut keimanan semakin bertambah dan semakin kuat. Wa ya'budullaha ta'ala ala basirah, dan seseorang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ini faedah yang bisa kita ambil dari pembahasan surat Al-Baqarah ayat 267. Nah, Ustaz. Jazakumullah khair wa barakallahu fiik pendengar dan pemirsa Roja TV. Demikian pembahasan dan juga syarah tafsir daripada ayat ahkam terkait dengan tema pagi ini, bahwasanya infakmu adalah sejatinya harta yang kau miliki dan kebaikan dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Beberapa syarah dan tafsiran beliau sudah bacakan dan jelaskan secara dalam untuk memperdalam pemahaman. Bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan ayat ini, Anda bisa sampaikan di line telepon. Kita angkat telepon yang pertama. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Dari Ibu Akbar di Jakarta. Silakan Ibu Akbar, silakan. Ini Pak Ustadz, saya kan dengar namanya Robaid gitu ya, anak yang dibawa sama seorang yang perempuan yang menikah dengan laki-laki. Nah, terus kan dia belum bisa jadi mahram, bapaknya itu belum bisa jadi mahramnya sebelum ibunya bercampur. Nah, terus apakah itu juga berlaku buat yang lainnya, misalnya mertuanya gitu, atau yang lain-lain yang bisa jadi mahram gitu? Nah, Ibu, itu saja pertanyaannya. Iya, itu aja. Terima kasih. Baik. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum wa jazakillahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billahi amma ba'd. Nah, hukumnya beda tentunya dengan mertuanya. Ya, hukumnya beda dengan mertuanya. Kalau dengan mertuanya, ya, robibah, itu beda. Ya. Kalau dengan anaknya itu sudah akad, ya nggak boleh sama mertuanya. Ya. Dan kita sedang tidak bahas masalah ini, akhi. Ya, jadi kita loncat saja. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Demikian Umu, barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Kita berikan kesempatan secara khusus dalam pembahasan ayat yang kita bahas di ayat 263 surat Al-Baqarah. Kita berikan kesempatan yang kedua. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Dari hamba Allah. Di mana? Di Jakarta. Baik, silakan pertanyaannya. Ini Ustadz, Iya. saya mau tanya ya. Sebenarnya masalah infak itu, saya tuh kepingin berinfak sama teman-teman, terutama yang kondisinya sedang kesulitan. Tapi gimana ya Ustadz, kadang kami sendiri juga kesulitan, rizki juga istilahnya lagi mungkin lagi dihambat sama Allah gitu. Jadi Ana cuma bingung aja gitu Ustadz, bagaimana ya Ustadz? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, alhamdulillah. Ya, tentang berinfak adalah amalan yang sangat besar sekali, ya. Yang dalam pertemuan yang lalu, 2 pekan kalau nggak salah ya, bagi yang bertanya kan tentang seseorang yang berinfak, ya. Jadi itu ada 2 malaikat, ya, di pagi hari, di hari itu, ya. Tidaklah seseorang di pagi hari memasuki hari itu, kemudian ada 2 malaikat. Yang satu mendoakan orang yang berinfak dengan diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Yang satu mendoakan orang yang tidak mau berinfak atau bakhil dengan dirusak, ya. Ini sungguh sangat besar sekali, ya, pengaruhnya kepada orang-orang yang beriman, ya. Jadi orang yang beriman ketika berinfak dia mengharapkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan. Dengan berinfak akan jadi berkah. Ya.
dengan menahan harta dan bakhil justru akan merusak harta tersebut. Tentunya infak yang dimaksud dalam hadis ini sebagaimana penjelasan oleh ulama, infak yang wajib tentunya ya. Infak yang wajib. Dan infak yang sunnah, infak yang sunnah itu dikembalikan kepada kita. Dikembalikan kepada kita. Yakni tetapi perlu diketahui bahwa infak itu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan adalah infak yang dari kelebihan harta seseorang. Kalau katakan kulil afu, katakanlah bahwa infak yang diberikan oleh seseorang adalah kelebihan dari apa yang dimiliki. Ya. Jadi kalau kita punya kelebihan dari harta kita, ya, kita misalkan makan cukup satu roti, ada 2 roti, berarti kelebihan kan? Maka satu rotinya buat kawan kita, buat orang yang membutuhkan. Nah itu, ya. Di hari itu kita ada lebih, ada orang membutuhkan, nah kita kasih untuk orang. Ya, ini infak yang baik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan ini juga sudah kita bahas dalam pertemuan yang telah lalu, ya. Jadi untuk ibu yang bertanya, ya, infak itu pahalanya sangat besar, dan kalau yang dimaksud adalah infak yang mustahab, infak yang sunnah, maka kita perhatikan, ya. Di antara adabnya kita lihat dari sisi apanya, dari sisi kelebihan kita. Kalau ada yang lebih dari harta kita, kita infakkan, ya. Nah, terus bagaimana dengan kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang berinfak dengan semua hartanya? Ya. Apakah kita juga boleh menirunya? Jawabannya boleh. Kalau imannya seperti iman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan kondisinya memang sangat dibutuhkan. Ya. Ini penjelasan dari ulama juga. Ya. Artinya jangan sampai kita berinfak nanti malah kita akhirnya menyesal dari apa yang kita berikan. Ini kan nggak bagus. Ada sebagian orang berinfak, aduh nyesel nih, saya jadi jatuh miskin, saya jadi kekurangan. Nah, ini tidak bagus. Jadi infak yang kita berikan, sedekah yang kita berikan adalah pertama kita lihat, ya, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, infak kita itu adalah kelebihan dari harta kita, ya, walaupun sedikit. Kan infak nggak mesti banyak, ya, maksudnya sesuai dengan kemampuan kita, ya, ya. Sesuai dengan kemampuan kita. Kita punya duit misalkan 10.000, ada yang butuhkan, kita kasihkan. Kita punya 100.000, kita punya 200.000, kita punya 500.000 dan seterusnya. Ya, tentunya semakin besar, semakin baik, dan pahalanya akan kembali kepada diri kita. Ya, tadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Ketahuilah wahai saudara muslim bahwa apa yang kau berikan, kau infakkan untuk orang lain, hakikatnya untuk engkau sendiri." Jadi apa yang kita berikan, ya, itu hakikatnya untuk diri kita sendiri. Kalau kita berikan harta, ya, infak wajibnya kita berikan ke orang lain, ke yang membutuhkan, yang hak. Kemudian infak sunnah-sunnahnya juga kita berikan kepada orang lain di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu akan kembali pada kita. 100.000 yang kita infakkan, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang membutuhkan, itulah harta kita hakikat sesungguhnya, sejatinya, ya, yang kita akan mendapatkannya kelak di hari kiamat dan akan berada di simpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun berfirman, "Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq." Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada pada kalian akan habis, ya. Apa yang ada pada sisi kalian akan habis, dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala akan kekal. Jadi kalau seseorang, ya, berinfak, hakikatnya dia sedang nabung untuk dirinya sendiri, ya, di akhiratnya kelak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian Umu yang bertanya, barakallahu fiik, dan menjawab juga beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Kami beralih ke pesan singkat yang sudah masuk. Ada pendengar kita yang bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Dari Bapak Udin di Solo, Ustadz, apakah perbedaan infak dan sedekah secara praktik?
apakah mengajar ngaji dengan mendapatkan uang transport termasuk bagian daripada infak ilmu fisabilillah? Mohon penjelasan dan nasihatnya, jazakallahu khair Ustaz. Nah, baik. Infak dan sedekah tadi sudah kita jelaskan ya. Ada dua jenis. Ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Begitu juga infak ya. Sedekah antum bisa lihat di hadis Muaz ya, hadis Muaz bin Jabal. Jadi maksudnya hadis Ibnu Abbas ya. Ada di Bukhari ya, ketika Rasulullah SAW mengutus Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ke kota Yaman ya, untuk mendakwahkan dengan dakwah tauhid ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Di antaranya setelah Rasul katakan innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwal ma tad'uhum ilaihi syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, atau dalam riwayat yang lain ila ayyu wahidullah ya. Kemudian setelah itu Rasul SAW berkata kepada Muaz ya, kalau mereka sudah menerima hal itu maka ajarkan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu ya, salat 5 waktu. Kemudian setelah itu ya, Rasulullah SAW juga berkata kepada Muaz, kalau mereka sudah menerima itu, Allah kabarkan pada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka bersedekah. Ya. Sedekah yang Rasulullah SAW katakan tu'khadh min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Ya. Jadi Allah katakan, Rasul katakan fa'alimhum annallaha qad farada alaihim sadaqatan. Ajarkan pada mereka, kasih tahu mereka, umumkan pada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka sedekah. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang-orang kaya, dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka. Di sini disebutkan sedekah dan maksudnya zakat. Ya. Maksudnya juga zakat. Ya. Jadi dan zakat kan wajib hukumnya. Oleh karena itu, sedekah itu ada dua. Ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Dan Allah berfirman di surah Al-Baqarah, di surat At-Taubah, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ya, ila akhirih. Sesungguhnya sedekah-sedekah itu untuk fuqara wal masakin, ya. Dan seterusnya. Surat At-Taubah ya, ayat 60 ini disebutkan di sini sedekah. Sedekah ini sedekah maksudnya apa? Zakat. Ya kan? Zakat, ya. Oleh karena itu perlu diketahui bahwa sedekah itu ada sedekah yang wajib, sedekah yang sunnah, infak yang wajib, infak yang sunnah. Nah, orang yang mengajar ya, berdakwah, mengajarkan ilmu, ya, luruskan niatnya. Luruskan niatnya. Luruskan niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perlu diketahui bahwa sedekah itu maknanya luas. Maknanya luas. Ya, sedekah yang sunnah maknanya luas. Ya. Sedekah bisa bermakna setiap amal kebaikan. Itu sedekah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyumnya engkau ya kepada saudaramu itu apa? Sedekah. Ya, kita senyum kepada saudara kita, kemudian membuat dia senang, nah, itu kita dapat pahala. Ya. Nah, kita ngangkat benda untuk orang lain, itu sedekah juga. Ya. Nah, jadi sedekah secara umum, ya, itu masuk semua amal kebaikan, tidak hanya harta. Nah, ketika kita ngajar, maka kita masuk bagian daripada sedekah. Ya, mengajarkan kebaikan, mengajarkan baca tulis Quran, mengajarkan tentang tauhid, mengajarkan tentang ibadah yang benar, mengajarkan tentang sunnah, ya, kita harapkan pahalanya. Kemudian dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kemudian kalau misalkan kemudian dikasih orang, ya, maka ini ada perbedaan pendapat antara ulama. Ya, ada yang mengatakan boleh diambil, ada yang mengatakan tidak boleh diambil, ya. Tetapi Anda
baca pembahasan dari atau fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah, boleh diambil kalau kita tidak ada keinginan untuk harta itu tentunya. Ya, untuk harta itu. Ya. Ciri-cirinya adalah ketika dikasih dia diterima, ketika tidak dikasih dia tidak marah. Ya, tidak marah. Nah, itu. Tidak berkata, kok saya nggak dikasih? Begitu. Ya. Mau dikasih, alhamdulillah, tidak dikasih, tidak mengapa. Nah, ini. Ketika ada ya orang yang tidak dikasih marah, oh saya sudah capek-capek, ini habis sedekahnya. Ya. Nggak dapat pahala. Ya. Dakwah itu seperti para nabi. Kata mereka, saya nggak tidak mengharapkan upah dari kalian. Ya. Dan para sahabat Rasulullah SAW juga demikian. Bahkan kita lihat ya perjalanan para sahabat Rasulullah SAW, Mus'ab bin Umair, ya, seorang anak muda yang kaya, ya, duta pertama ke Madinah. Padahal di Mekahnya termasuk istilahnya orang ningrat ya. Ya. Nah, ketika meninggal di Madinah itu nggak punya apa-apa. Bahkan untuk nutup dirinya saja itu dengan kain kafan itu tidak ada yang bisa nutup kakinya. Ketika ditutup kepalanya itu kain kafannya kurang. Ketika ditarik untuk nutup kakinya, kepalanya kelihatan. Maka ditutup kepalanya, kemudian kakinya ditutup dengan izhir. Nah, itu. Ya, tidak ada berdakwah dan berjuang untuk agama Allah itu mengharapkan dunia. Ya. Ketika datang, alhamdulillah diterima. Kalau tidak ada, bersabar. Ketika tidak dikasih, jangan marah-marah. Oleh karena itu ngeri kalau ada orang yang dakwah naruh tarif. Ya. Tarifnya sekian juta. Sekian puluh juta, 10 juta atau 50 juta. Ya. Kemudian ada apa namanya itu? Panitianya. Apa tuh? IO-nya. Ya kan? Kalau mau datang undang itu harus bayar 50 juta misalkan. Ini na'udzubillah, ini apa-apaan? Ini mau dakwah atau mau konser? Ya. Dan Islam nggak butuh dengan orang-orang yang dakwah seperti ini. Ya. Ya, tinggal dakwah itu baca dan gitu, sampaikan al-haq, ya, sampaikan kebenaran. Nah, itu. Jadi dakwah itu butuh kita baca bagaimana perjalanan dakwahnya para nabi, ya, perjalanan para sahabat Rasulullah SAW. Tidak ada. Yang parah itu adalah seorang dai dikelilingi sama panitianya sehingga masyarakat umum nggak bisa nengok dai tersebut. Untuk kontak saja susah, ya. Untuk cari kontaknya, teleponnya aja susah, gitu. Kalau susahnya karena sibuk, ini wajar karena semua dai sibuk. Guru-guru kita sibuk, ya. Nggak mungkin kita nelpon sembarangan, karena mereka sangat sibuk. Tapi sibuknya karena ini, karena ilmu, karena baca, karena nulis, dan seterusnya. Tapi kalau sibuknya dihalang-halangi sama panitia, ini bahlul. Ya. Dihalangi panitia, saya kan ini lebih keren dari presiden. Nggak ada model begini. Ya. Jadi, kita, ikhwati fillah rahimakumullah, ya, siapapun yang berdakwah, yang ngajar, ya, tentunya kembali, ya, muhasabah. Perhatikan apa niatnya. Niatnya ketika berdakwah adalah berjuang untuk mengajarkan Al-Quran, Sunnah, menyebarkan dakwah Tauhid, menyebarkan dakwah Sunnah, yang kita mengharap ini dari Allah, pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, adapun rizki Allah sudah atur, Allah pasti kasih, Allah pasti kasih. Ya, nah kita bisa berjualan kecil-kecilan, ya, jualan apalah. Kan gitu, buku atau sepatu atau apa saja yang bisa kita jual, ya. Nah, dan kita juga sekarang kan gampang dengan online kan gitu, seperti itu. Nah, barangkali ini saja, Akh Ihsan, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas dalam kesempatan ini, ya, bermanfaat untuk Anda pribadi,
dan kita semua yang mendengar, mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.